Shalom. Program Bagaimana hari ini menyapa kita dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang 17 sampai 23. Tema hari ini adalah pengacau kota atau pembawa damai. Waktu di kota Filipus, Paulus dan rekan-rekan mencari perkumpulan orang Yahudi dan non-Yahudi. Tepat seperti dugaan mereka, ada perkumpulan orang yang takut akan Tuhan tersebut di tepi sungai. Dan dari sebagian anggota perempuan itu, kebanyakan adalah wanita. Ada seorang yang bernama Lydia. Dia bertobat, sehingga Lydia adalah orang Eropa pertama yang bertobat. Lalu Lydia mengajak Paulus dan rekan-rekannya menumpang di rumahnya. Setelah itu, Paulus dan rekan-rekannya pergi ke rumah sembahyang daerah situ, sekitar itu. Dan mereka berjumpa, mengalami pertemuan dengan hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Hamba perempuan ini terus mengikuti Paulus, dan apa yang dia ucapkan? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Di sini saya menjadi kagum atas apa yang dirasakan dan dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ketika disanjung sedemikian tinggi dan dikatakan hamba Allah yang maha tinggi, dia tidak merasakan besar kepala. Alih-alih dia justru merasa terganggu sekali. Kenapa demikian? Karena dilakukannya secara terus-menerus, mengikuti Paulus dan Silas selama beberapa hari. Dan karena hal itu, Paulus berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh kamu keluar dari perempuan ini." Saudaraku yang terkasih, keluar. Dan hamba perempuan ini sudah tidak lagi mempunyai kemampuan. Dan inilah letak permasalahannya. Ketika Paulus mengusir roh itu, maka tuan-tuan mereka itu menjadi marah karena tidak bisa lagi mendapatkan uang dan cuan. Mereka marah dan menangkap Paulus dan Silas serta membawa kepada penguasa dengan tuduhan pengacau di kota Filipi. Di sana Paulus dan Silas didera dan dilemparkan ke dalam penjara. Mutiara rohani hari ini, kalau kita melayani dan di dalam pelayanan itu mengalami tantangan yang berat, semisal persekutuan kita dibubarkan, gereja kita ditutup, atau bahkan dirusak, atau bahkan lagi dibakar, jemaat di penjara, atau hamba Tuhan dianiaya, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Berkaca kepada Kisah Para Rasul, jangan dulu ambil kesimpulan apa-apa. Apakah ini berarti si jahat menang? Belum. Perjalanan belum selesai. Sabar, karena perjalanan iman masih terus berlanjut. Dan percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Saat ini, detik ini, Ia ada bersama kita karena Ia adalah Immanuel. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.